Sementara saudara, pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada hari Minggu pagi ini. Dari data tim SAR gabungan hingga Sabtu malam, 10 orang ditemukan meninggal. BPBD Jawa Barat menghentikan sementara pencarian korban longsor di Bandung Barat. 10 orang meninggal dan 4 korban masih di posko DVI. Pencarian korban rencananya dilanjutkan pada pagi ini. Pencarian belum akan menggunakan alat berat karena kondisi tanah yang masih labil. Longsor pada Sabtu dini hari di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat memporak-porandakan 30 rumah. Puluhan korban hilang masih dicari. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melihat proses evakuasi korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Lagu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Longsor menimbun sekitar 30 rumah di kawasan ini dan berdampak pada lebih dari 100 orang. Proses evakuasi korban dihentikan sementara pada pukul 4 Sabtu sore. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar 25 juta rupiah per kepala keluarga. Gubernur Jabar bilang daerah terdampak longsor ini akan direlokasi, mengingat lokasi ini mengalami alih fungsi lahan. Proses evakuasinya mengalami kesulitan ya, karena satu, tanahnya kan bertumpuk dan potensi orang bisa tenggelam ke tanah, sehingga kita harus hati-hati. Kita ingin secara bertahap untuk mengangkat jenazah dan setelah itu merecovery lingkungan di sini. Setiap kepala keluarga yang meninggal kita siapkan 25 juta. Setelah itu seluruh rumah di sini mau kita relokasi, jangan di sini lagi. Saya sih lebih cenderung daerah ini dihutankan saja. Informasi terkini terkait evakuasi dan pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita terhubung bersama jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Bayabdul Rohim. Selamat pagi, Vida. Bagaimana rencana proses pencarian korban di pagi hari ini? Safety officer yang nanti akan bagaimana di hari kedua pasca longsor begitu ya. Hari ini atau pagi hari ini masih ada 80 korban yang masih dicari oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan juga relawan. Dan untuk pagi hari ini Bremana dan juga saudara, apel ini masih dilakukan. Untuk sebelumnya nanti para tim SAR gabungan akan mencari para korban, melakukan evakuasi korban di titik-titik. Tadi memang dari apel yang diberikan oleh Basarnas begitu ya, yang menjadi fokus hari ini adalah pencarian korban hilang yang hingga hari ini masih ada 80 orang. Untuk korban yang ditemukan begitu ya, meninggal dunia sejak hari kemarin ini sudah di angka 10 orang dan 4 diantaranya ini masih belum teridentifikasi. Tadi tentunya hal-hal yang disampaikan ini adalah mengenai keselamatan, tapi untuk lebih lengkapnya, Bremana dan juga saudara, kita akan ajak Anda untuk berbincang. Permisi Pak, izin kami dari Kompas TV minta waktunya untuk wawancara Pak. Terkait hari ini fokusnya seperti apa ya Pak? Iya, terima kasih. Seperti yang mungkin teman-teman media monitor bahwa hari ini merupakan hari kedua kita pelaksanaan operasi SAR. Tentunya Badan SAR Nasional selaku SAR Koordinator. Kemudian di lapangan ada SAR Mission Koordinator mengkoordinir seluruh kekuatan yang hadir yang ingin bergabung dalam operasi kemanusiaan ini. Saya sudah melihat dari TNI, dari Polri, kemudian dari teman-teman, kemudian dari unsur Forkompinda, mulai dari pimpinan Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, kemudian juga dari TNI Angkatan Laut yang saya lihat, kemudian teman-teman kepolisian juga segitu. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan yang bisa mempercepat pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi korban yang dinyatakan hilang. Mungkin itu. Pak, kalau untuk hari ini ada berapa korban yang sudah ditemukan? Kondisinya seperti apa? Berapa yang meninggal dunia? Update korban seperti apa, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi hari pertama, informasi sementara yang kita dapat
bahwa jumlah korban yang terdampak ada 113 korban dari 34 kepala keluarga. Itu informasi awal. Kemudian dari kejadian tersebut telah bisa kita selamatkan dengan jumlah 23 personil yang bisa kita selamatkan. Kemudian informasi yang juga kita terima bahwa masih ada kira-kira 80 warga yang dinyatakan hilang. Kemudian dari hasil operasi hari pertama saya sampaikan telah diserahkan kepada DVI sejumlah 12 body pack. Jadi kantong yang kita serahkan. Kemudian dari DVI yang sudah mengidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga totalnya ada 6 jenazah. Jadi kita akan mengatakan jenazah pada saat sudah teridentifikasi yang telah diserahkan kepada keluarga. Mungkin sementara itu dulu. Terkait ini Pak, halangan selain tentunya cuaca dan tadi dari PVMBG himbauannya tanah masih labil. Kalau dari tim SAR sendiri apa Pak kendalanya mungkin? Iya, yang pertama pasti kita sangat ketergantungan dengan cuaca. Mudah-mudahan hari ini lebih baik. Yang kedua adalah kondisi longsoran di mana masih dalam bentuk lumpur sehingga tentunya akan menyulitkan dari kita. Kemudian dari luas area, dari titik mahkota longsor sampai titik terjauhnya atau lidah longsoran itu sejauh 2009 meter. Itu dari kita menggunakan Google. 2 kilometer ya? Iya, dengan luasan yang tentunya ini yang diperkirakan cukup luas. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan yang ada, dengan fasilitas yang ada, kita menggunakan unsur udara berupa drone dari teman-teman yang memiliki fasilitas itu. Kemudian kita dari unsur darat, kita akan melaksanakan pekerjaan ini mulai dari manual, kita menggunakan fasilitas yang ada sampai mungkin alat berat. Bahkan kita mengerahkan K9 dari teman-teman kepolisian dan juga teman-teman TNI. Jadi mungkin demikian ya teman-teman. Terima kasih Pak, semoga lancar semua hari ini, cuaca mendukung dan juga personil tentunya sehat dan selamat. Amin. Terima kasih sekali lagi Ya, Pak. makasih. Itu tadi bagaimana hari ini fokusnya adalah pencarian 80 korban dan tidak hanya dari darat begitu ya yang dikerahkan atau tim SAR gabungan dari darat, tapi juga dari udara. Ini akan ada drone juga yang dikerahkan untuk memantau serta dibantu juga oleh kepolisian, tepatnya K9 untuk kemudian mencari korban. Dan tentunya yang juga menjadi fokus ini adalah identifikasi dari jenazah korban begitu ya yang sudah ditemukan. Tadi informasinya masih ada 4 jenazah korban yang saat ini masih dalam proses identifikasi. Dan tentunya tadi kalau berdasarkan apel yang kami pantau begitu ya, Bremana dan juga saudara dari ratusan tim SAR gabungan, unsur BNPB, Basarnas begitu ya, lalu juga TNI dan juga Polri, ini nanti akan dibagi dengan 20 kelompok kecil dan semuanya ini menyebar, tapi tadi tantangannya adalah luasan dari area longsor yang kalau dari Kepala Basarnas tadi menyebutkan bahwa dari mahkota longsor hingga ke lidah longsor ini jaraknya itu sampai 2 km dan masih ada 80 korban yang harus dicari. Dan tentunya harapannya hari ini cuaca mendukung, tidak hujan begitu ya, meskipun kalau kita melihat Bandung dan juga Jawa Barat beberapa hari ini cuacanya selalu hujan, tapi itu tentunya jika cuaca mendukung hari ini akan sangat memudahkan begitu untuk pencarian korban, tepatnya 80 korban hari ini, Bremana. Ya, Vida, terkait proses identifikasi korban yang sudah ditemukan ini dilakukan di mana dan kemudian apakah proses evakuasi ini hari ini sudah menggunakan alat berat atau seperti apa? Untuk jenazah korban ini diserahkan langsung ke posko
posko DVI Polri begitu ya, yang ada di sini Bremana dan juga saudara, untuk nanti selanjutnya ini ditangani oleh DVI. Dan kalau untuk alat berat Bremana dan juga saudara, sudah ada beberapa alat berat yang tadi dalam perjalanan kami ke lokasi longsor begitu ya, titik longsor, ini sudah ada beberapa alat berat yang terparkir di pinggir jalan begitu. Tapi memang tadi kami berbincang dengan tim Basarnas bahwa memang alat berat ini belum bisa dimasukkan ke area longsor akibat aksesnya yang masih belum memungkinkan. Karena kalau kita melihat ya, Bremana dan juga saudara, ini memang lokasi longsor ini jalannya, akses jalannya itu begitu kecil begitu ya, muat 2 mobil tapi harus saling berhenti satu sama lain begitu ya, 1,5 mobil begitu ya jalannya, sedangkan alat berat ini memang ukurannya dibandingkan ukuran jalan atau akses masuk ini besar begitu. Itu yang menjadi salah satu halangan atau kendala untuk dimasukkannya alat berat. Selain itu Bremana dan juga saudara, kalau tadi berdasarkan apel yang kami simak begitu ya, PVMBG menyebut himbauan untuk tim SAR hari ini adalah terkait tanah yang masih dalam kondisi labil, apalagi setelah sampai pagi hari tadi Bremana dan juga saudara, cuacanya di titik longsor ini masih diguyur hujan, sehingga dengan tanah yang seperti itu pengerahan alat berat ini juga tentunya perlu diperhitungkan. Tapi nanti kita akan pantau lebih lanjut Bremana dan juga saudara bagaimana dinamika proses evakuasi dan juga pencarian korban hari ini. Semoga segalanya bisa lancar, mulai dari cuaca dan juga dari tim SAR. Bremana. Baik, kondisi tanah yang belum memungkinkan untuk dilakukan evakuasi dengan alat berat. Terima kasih Vida Alatas dan juga juru kamera Abdul Rohim dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat bertugas kembali.